Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada kesempatan subuh hari ini, ya. Untuk sama-sama kita belajar, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam kehidupan terkait perkara muamalah yang kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut. Masih bahas pasar, ya. Pagi ini kita bahas adab-adab di pasar. Ya. Adabnya seperti apa? Memang memahami teori, ya, sebelum bertindak atau berilmu sebelum beramal, ini cara paling mudah seseorang itu mendapatkan keberhasilan. Ya, sekaligus kemudian dia menghindari kegagalan. Ya. Ketika seseorang itu dia berbisnis, dia dituntut untuk memahami banyak hal, ya, agar kemudian ketika dia berbisnis, dia tidak mendapatkan kerugian, ya. Juga hal yang harus diperhatikan adalah memperhatikan kehalalan sama keharamannya, ya. Ini yang paling penting, agar dia terhindar dari perkara yang membahayakan, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din, ya, irtatama fir riba. Ya, kalau seseorang berbisnis tanpa dia kemudian mempelajari tentang agama, fikih muamalah, ya, dia akan jatuh ke dalam riba, dia akan jatuh. Itu diulang sampai 3 kali. Makanya keniscayaan bagi siapapun yang ingin berbisnis, dia harus tahu cara atau aturan syariat di dalam bermuamalah, ya. Kalau tidak, sangat rentan bagi dia untuk masuk ke dalam perkara yang haram. Nah, makanya dulu Umar suka masuk pasar bawa tongkat. Ngeceknya tuh satu, mereka itu paham atau tidak tentang fikih muamalah ini. Ya. Karena kalau orang itu dia bermuamalah tanpa dia paham, maka khawatir, ya, nanti keharaman yang kemudian dia lakukan itu merusak, ya. Beramal tanpa ilmu itu punya kecenderungan yang merusak, ya, dan dia sangat membahayakan. Maka tradisi Umar ini memang unik. Ya, bahkan zaman dulu itu, ya, itu masih dijalankan. Jalan untuk periksa di pasar, ya, untuk memastikan pedagangnya ini mereka paham halal dan haram. Mereka paham jual beli. Mereka paham tentang transaksi, ya. Maka di dalam kitab min akhlaqis salaf, ya, disebutkan bahwasanya ta'allamul ahkamul bai', ya, pelajari aturan jual beli baru buka usaha di pasar. Siapa saja yang tidak menguasai fikih jual beli, namun dia tidak mau, maksudnya dia itu tidak mau belajar, ya, maka dia ini akan kemudian masuk ke dalam riba. Itu dipastikan zaman dulu itu. Orang dagang tanpa mau belajar tentang jual beli, maka dia akan jatuh ke dalam riba. Ya, jadi dulu tuh orang masuk pasar untuk memeriksa tentang pemahaman seseorang tentang fikih muamalah ini,
itu berlaku sampai abad ke-8 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah berarti ya sekitar tahun 800-an Hijriah. Ini masih berjalan ya di negara-negara Islam itu masih ada. Ya. Bahkan di Maroko itu sampai sekarang tuh masih ada petugas yang tugasnya itu berkeliling di pasar ya, untuk menguji para pemilik toko tentang fikih muamalah. Ya, tanya halal dan haram ya. Kalau nggak bisa jawab, biasanya nanti mereka suruh belajar dulu. Kenapa? Kalau antum nggak bisa jawab halal dan haram, kemungkinan antum memberikan yang haram kepada orang lain itu sangat besar. Dan yang haram ini kalau bawa pulang ke rumah, nanti efeknya kepada keluarga antum sendiri. Ya. Karena Nabi mengatakan barang siapa membawa harta yang haram ke dalam rumahnya, itu seperti membawa bara api. Ya. Dan harta haram ini berefek kepada anak keturunan kita, Pak. Berefek. Ya. Nah, makanya dari itu, ya, mereka sangat ketat sekali tentang perkara ini. Cuman sekarang ya rasa-rasanya sudah mulai agak kurang. Ya. Kita lihat dalam sejarah Islam 8 abad namanya, ya, 8 abad, 800 tahun. Mereka berusaha untuk menjaga di pasar ini nggak rusak. Karena kalau pasar sampai rusak, efeknya akan kemana-mana. Ya. Nah, mudah-mudahan ini ada lagi ya. Di kita ada lembaga perlindungan konsumen. Ya. Tapi dia lebih kepada apa ya? Tidak langsung gitu ya. Mungkin hanya menerima aduan ya, tapi harapannya mereka juga inspeksi ke pasar. Ya kan? Untuk melakukan inspeksi terhadap apa yang kemudian terjadi di pasar. Karena ini berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Ya, maka pentingnya kita mengenal fikih muamalah ini agar nanti dalam prakteknya kita tidak melanggar aturan-aturan yang kemudian diajarkan. Nah, ada pasar. Ada pasar ini termasuk sesuatu yang diajarkan, ya. Sesuatu yang dianjurkan, ya, sehingga nanti Bapak Ibu ketika beraktivitas di pasar itu tidak salah. Ya. Adab yang pertama, ya. Dan adab ini bukan hanya di pasar ya. Islam itu mengajarkan tentang adab dan akhlak ini dalam semua sisi kehidupan, Pak. Ya kan? Masuk kamar mandi, ada adabnya. Ya. Makan, ada adabnya. Minum, ada adabnya. Berpakaian, ada adabnya. Pakai sendal, ada adabnya. Apa yang tidak diajarkan adabnya di dalam Islam? Ada semuanya. Jual beli, ada adabnya. Antar tetangga, ada adabnya. Apa yang tidak diajarkan adabnya di dalam Islam? Ada semuanya. Diajarkan. Maka orang yang berilmu tapi tidak beradab, ini berarti dia tidak mendapatkan buah dari ilmunya. Ya. Jadi orang tuh kalau sampai sudah berilmu, mengamalkan ilmunya, itu biasanya nampak pada adab-adab dia. Ya. Semakin berilmu, adabnya tuh biasanya semakin baik. Ya. Tapi kalau semakin berilmu, semakin tidak beradab,
ya berarti ada yang salah dengan niatnya menuntut ilmu. Ya. Itu adab tuh hal pertama yang nampak dalam diri seseorang ketika dia belajar. Nah, makanya dalam Islam semua ada adabnya. Ya. Ada adabnya. Ya. Nah, kita lihat Pak. Adab pasar. Yang pertama adalah dianjurkan baca doa sebelum masuk pasar. Ya. Itu. Kadang-kadang kita nih doa tuh sesuatu yang diletakkan di akhir, ya, atau sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Makanya kata Imam Syafi'i, kalian nggak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa. Ya. Kadang kita tuh kalau rutinitas yang dilakukan, kalau sudah terjebak dalam rutinitas, biasanya kita lupa untuk berdoa. Karena kita menganggap rutinitas ini membuat kita menguasai apa yang kita lakukan. Betul? Sehingga nggak usah doa. Ini tiap hari saya lakukan, Ustaz. Ya, salah. Ya, maka pedagang atau siapapun yang masuk, jangan lupa doa. Itu satu dulu kita tanamkan. Ya. Yang kedua, adab terkait pasar ini. Ya, ya kalau pedagang kan memang tiap hari dia ke pasar. Ya. Tapi kemudian di sini seorang Muslim hendaknya dia ke pasar tuh karena dia punya hajat. Karena dia butuh. Ya. Karena memang dia punya kebutuhan yang harus dia penuhi. Ya, karena adab yang kedua ini tidak terlalu membiasakan diri ke pasar. Ya. Antaranya mall ini ya. Mall itu kan pasar juga, Pak. Ya. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ya. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya, kita pernah membahas kenapa pasar itu dibenci, karena tempatnya menipu, berbohong, sumpah palsu, transaksi riba, berpaling dari zikrullah, mengingat Allah. Ya. Maka dalam syarah Sahih Muslim disampaikan oleh Imam An-Nawawi, inilah alasan kenapa pasar jadi tempat yang dibenci. Ya, karena pasar tempat syaitan menebar jaring jebakannya. Ya. Iblis menyebar pasukannya. Ya. Jadi ketika kita ke pasar, ya bagi yang memang bukan pedagang, ya habis hajat kita sudah, ya kita keluar. Ya, bahkan dimasukkan ke dalam salah satu adabnya, jangan ke pasar kalau memang tidak punya kebutuhan. Ya. Makanya, Masya Allah ya, ini dimasukkan ke dalam salah satu adab ya, oleh para ulama. Ya. Nah, yang ketiga, adab yang di pasar. Ya. Biasakan menebar salam di pasar. Menebar apa? Salam. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, kepada setiap Muslim, ya, agar menyebarkan salam di pasar. Ya, maksudnya kepada sesama Muslim, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Sini muncul pertanyaan, Ustaz. Sulit untuk mengenali seorang Muslim di zaman ini. Ya, nah, ada cerita dari salah seorang asatidz. Ya. Di Eropa itu kan memang bab 1 ini kan banyak ya.
Tahu bab 1 Pak ya? Bab 1. Khinzir ya. Nah, jadi seorang muslim ya, itu ketika masuk di satu tempat di mana di situ ada bab 1 ya, karena terlihat bahwa dia seorang muslim ya, maka itu pelayan toko sampaikan kepada dia, Bapak muslim, mohon maaf di sini nggak halal. Ya. Akhirnya apa? Dia nggak jadi makan. Di saat yang sama ada seorang muslim juga yang sedang makan di situ. Dia protes. Saya juga muslim. Kok nggak dikasih tahu kalau saya ini nggak halal? Kata pelayan tokonya, tidak terlihat bahwa bapak adalah seorang muslim. Makanya kadang penting juga untuk kemudian identitas muslim kita ini terlihat Pak. Ya. Kadang-kadang ada orang bilang, wah identitas ini nggak penting. Ya. Penting Pak. Ini kasus kayak begini, nggak dikasih tahu bahwa ini haram. Kenapa nggak kelihatan Pak? Sama kayak saya di daerah Tangerang sini Pak. Ya. Saya ba'da zuhur pengen nyari makan. Ya, lagi jalan ngelihat nasi campur. Berhentilah saya. Waktu mau mengarah ke situ langsung dicegat sama tukang parkir. Pak Haji, ini enggak halal. Oh, alhamdulillah, syukran. Ini haram ternyata. Ini kan terlihat karena ada identitas kita. Maka identitas itu penting juga Pak. Ya. Karena ada hal-hal yang kita tuh bisa kemudian saling mengingatkan. Maka adab dalam Islam ini, di pasar itu adalah kemudian harus mengucapkan salam. Ya. Nah kadang ada orang bilang, lah kan sulit menentukan, ya sudah. Antum ketemu yang antum yakini dia muslim, ya antum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenapa? Karena dari Abdullah bin Amr, ya, itu pernah nanya sama Nabi. Ya, pernah bertanya kepada Nabi, Ayyul Islam khairun. Ya. Islam apakah yang terbaik ya Rasul? Ditanya. Islam yang terbaik seperti apa? Nut'imut ta'am. Yang paling terbaik adalah dia memberikan makanan, wa taqra'us salam, dia menyampaikan salam ala man arrafta, kepada siapapun yang dia tahu, wa man lam ta'rif. Ya. Kepada yang dia tahu dia salam, kepada yang tidak dia tahu pun dia salam. Ya, maksudnya kenal nggak kenal dia salam. Kadang-kadang kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang dekat dengan kita, yang sepaham dengan kita, yang sepemikiran dengan kita. Betul? Ya kan? Kadang dia lihat, ini nggak satu madhab sama saya ini. Ya, ngapain saya salam ke dia? Ngapain saya kasih makanan ke dia? Kadang-kadang ada yang merasa eksklusif sehingga menahan salamnya, menahan akhlak yang baik dari dia. Padahal ya kata Nabi, muslim yang baik, dia kasih makanan, dia salam kepada orang yang dia kenal dan kepada orang yang tidak dia kenal. Ya. Maka di pasar itu kita usahakan memberi salam. Makanya dulu sahabat ada yang ke pasar cuma buat nyalamin orang doang. Ketemu assalamualaikum. Ya. Kenapa Pak? Kenapa salam ini kemudian menjadi
salah satu indikasi orang yang terbaik dalam Islam. Karena dalam Islam ini saling mendoakan, ya, itu adalah perkara yang kemudian sangat menunjukkan keselamatan secara berjamaah. Ya, dalam sholat ada satu ayat yang kita baca tuh berulang-ulang. Satu surat. Bahkan surah ini jadi syarat sahnya sholat seseorang. Hatta Bapak Ibu baca 29 juz. Ya, ini surah nggak dibaca, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya. Yang menarik dalam ayat surah ini ada ayat isinya ihdina siratal mustaqim. Apa artinya Bapak Ibu? Khitabnya kami. Kata gantinya nahnu. Mungkin ada orang yang bilang, lah Ustaz kalau sholat sendiri, apakah dalam Islam khitabnya nih boleh diganti? Tunjuki saya jalan yang lurus. Karena sholat saya kan sendirian. Enggak. Antum sholat sendirian tetap doakan saudaramu yang lain. Bahkan mendoakan orang lain, itu yang mengaminkan malaikat langsung. Itu perintah. Kalau ada yang ngedoain saudaranya, maka malaikat itu wajib untuk hadir, untuk mengaminkan doa itu. Ya, dan untuk mendoakan agar yang mendoakan dapat doa yang sama. Tuh, makanya salam ini tahiyatul muslim. Nabi itu kalau lagi jalan sama sahabat, ya, sahabat tuh saking kemuliaan menebar salam ini dalam Islam. Ini mereka jalan bareng nih, kepisah sama pepohonan, ya. Ketemu lagi, salam lagi. Assalamualaikum. Ya. Maka adab di pasar, ucapkan salam. Bisa jadi salammu membuat orang lain yang tadinya mau menipu, urung dia menipu. Tadinya dia mau menzolimi, gak jadi dia menzolimi. Ya. Ya, atau bahkan mungkin ada pedagang, ya, dia gak kenal sama pembelinya. Pembelinya datang, belum nawar, dia bilang dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan kepadamu, wahai saudaraku. Allah, dikasih gratis sama dia. Betul? Ya. Insya Allah. Baik, saya minum dulu Pak. Nah, gak berani ini ngopi. Jadi identitas ini ya penting juga ya. Karena kita butuh juga tahu bahwa ini saudara kita muslim atau bukan. Ya. Tanpa kemudian mendiskreditkan yang lain. Tidak. Ya. Kadang ada orang yang menganggap bahwa identitas ini memecah belah. Enggak. Ya. Saya butuh tahu saudara saya yang mana karena saya harus menebar salam. Saya butuh tahu saudara saya yang mana karena bukan untuk memilah-milih kebaikan, bukan. Tapi karena ada beberapa hukum yang kemudian akan berhubungan dengan identitas kami seorang muslim. Ya. Ada hal yang lucu ya, beliau sudah meninggal ya. Jadi dulu tuh ada dosen ya, salah satu guru besar. Kebetulan memang dalam ilmu ekonomi itu kan ada juga ilmu ekonomi umum yang diajarkan ya. Jadi saya tuh pernah ngasih hadiah ya. Ketika sudah selesai saya kuliah, semua sudah beres. Saya pengen ngasih semacam cindera mata lah ya kepada
para guru-guru besar. Ya. Nah, saya ngasih itu di Mesir itu ada, jadi buat apa? Salah seorang promotor kami di Jakarta sini. Jadi di Mesir itu ada namanya papirus. Papirus itu kulit dari kayu yang digunakan sebagai kertas, ya, dan itu bertahan ribuan tahun. Nah, ada tulisan surah Ayatul Kursi, ya. Saya kasih kepada salah seorang guru besar, sama ajudannya dibilang, Ustadz mohon maaf, beliau ini non muslim. Oh, mohon maaf saya bilang, ya, saya nggak tahu kalau beliau ini bukan muslim, ya. Makanya pentingnya identitas seorang muslim atau ini kita bisa tahu, ya. Nah, adab keempat. Tadi yang satu apa? Baca doa sebelum masuk pasar. Dua apa? Jangan sering-sering kalau nggak butuh kalau ke pasar. Ya. Tiga apa? Salam, tebar salam. Empat, tetap jaga salat. Nah, ini paling penting. Kadang-kadang ketika masuk pasar, kita sibuk sampai kita tuh mengorbankan salat kita. Mengorbankan apa? Salat. Ya. Bahkan Allah itu ngingetin di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah. Ini surah yang kemudian di dalamnya ada ayat yang menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya li salatil min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, apabila sudah diseru kalian untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Kata para ulama, yang disampaikan dalam ayat ini itu apa? Salat Jumat. Salat Jumat ini, ya, wajib atau tidak? Salat sunnah. Tidak wajib, maksudnya bukan sesuatu yang kepada semua, artinya ini hanya kepada seorang pria, ya. Artinya ketika kita melihat status hukumnya dengan status hukum dari salat 5 waktu, maka salat 5 waktu ini urgensinya lebih tinggi, kira-kira begitu, ya. Nah, di sini kalau sudah terdengar azan, maka tinggalkan itu jual beli. Maka ulama mengatakan hukum berjualan ketika sudah azan Jumat, itu sebagian ulama, ba'dul ulama mengatakan itu terlarang berdasarkan ayat ini. Maka jual beli yang dilakukan kalau sudah azan Jumat itu terlarang berdasarkan ayat ini. Karena perintahnya tinggalkan jual beli. Tuh. Tinggalkan jual beli. Ya, walaupun hanya jual beli apapun. Ya, mereka tegas karena apa? Karena ayat ini. Ya. Nah, cuman nanti memang ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas dalam bab jual beli terlarang nanti, ya. Ini hanya semacam pengingat saja bahwa jangan sampai ketika kita ke pasar, ya, maka kemudian ini membuat kita tuh mengorbankan sholat kita. Ya. Ini kan kadang-kadang terjadi, Pak. Ya. Masuk pasar, sudah azan, udah nanti aja.
Akhirnya apa? Lewat sholatnya, gara-gara dia tersibukkan dengan hal ihwal di pasar. Ya. Nah, bahkan nanti tuh kalau sampai khotib sudah naik mimbar, ya, nah, ini kan biasanya ada yang masjid adzannya sekali, ada yang dua kali. Ya. Nah, ada ulama yang bilang larangan ini tidak berlaku bagi adzan yang sebelum khotib naik mimbar. Berarti adzan pertama. Ya. Tapi baru berlaku ketika khotib naik mimbar. Ada yang mengatakan ketika sudah mulai adzan, nah itulah sudah mulai larangan. Artinya tidak boleh jual beli. Ya, tapi nanti kita bahas. Ya. Karena nanti jadi muncul pertanyaan, apa hukumnya jual beli yang dilakukan ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat? Ya. Apakah transaksinya sah atau tidak? Apakah yang dia lakukan berdosa atau tidak? Ya. Terus kita bahas langsung aja, biar nanti para pedagang jadi kalau sudah adzan Jumat, sudah langsung tutup, berangkat sholat, ya, berangkat. Kenapa? Karena sudah kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ada dua hal yang harus kita lihat dulu nih ya. Jika dia berdagang setelah adzan Jumat sudah dikumandangkan, ya. Ini penting ini buat pedagang ini yang suka dagang di sekitar masjid. Ya. Ketika sudah azan, ya, kadang-kadang jamaah itu masih pada nongkrong di luar. Ada yang masih pada ngopi. Ya. Maksudnya beli kopi dari tukang kopi yang kebetulan nongkrong juga di masjid. Ya. Ini harus diperhatikan ini. Ya. Nah. Satu, ada orang yang melakukan pelanggaran, ya, dan itu nanti ada kaitannya dengan dosa yang kemudian dia langgar. Yang kedua, akan berhubungan dengan keabsahan akadnya. Ya. Apa akadnya ini sah atau tidak? Ya. Jika dalam muamalah kita melanggar larangan syariat, maka kita berdosa. Tapi apakah aktivitas yang kita lakukan ini batal? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Ya. Ada orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah, ya, ibadahnya tetap sah, tapi dia berdosa. Contoh orang sholat tapi pakai baju hasil curian. Salatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia kemudian memakai pakaian yang dia curi dari orang lain. Ya. Tapi kalau haji, ya, ongkos yang dia pakai adalah harta dari yang haram, maka dalam hadis yang Nabi sampaikan, hajinya tidak diterima. Ya. Kira-kira seperti itu. Maka jika kemudian dia berdagang, sementara adzan Jumat sudah dikumandangkan, ya, maka ulama berpandangan, ini khilaf. Yang pertama, jual belinya tetap sah, tidak batal. Ini pandangan imam yang bermadhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, mereka beralasan larangan melakukan jual beli ketika adzan Jumat itu tujuannya agar orang bisa serius untuk menghadiri Jumatan. Tidak disibukkan lagi dengan aktivitas dunia yang lain. Ini dalam Bada'is Sana'i, ya, dan Al-Muhadzab. Dua, jual belinya batal. Tidak berlaku konsekuensinya. Ini pandangan Imam Ahmad, Malikiyah dan Hanabilah. Ya. Malikiyah berarti imam-imam yang bermadhab Maliki,
Hanabilah, imam-imam yang bermadhab Hambali. Apa alasan mereka? Allah sudah melarang jual beli ketika azan sudah dikumandangkan. Ya. Dan larangan ini kembali kepada zat jual beli. Sehingga ketika seseorang melanggar, maka jual belinya, statusnya itu sudah terlarang sudah. Ini dalam kitab Kasyafatul Qana'. Ya. Terlepas dari perbedaan ini Bapak Ibu. Dari perbedaan ini, ya, orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat setelah dikumandangkan azan Jumat, maka hendaknya dia berhenti untuk berdagang sudah. Ya. Dia tinggalkan sudah. Ya. Jadi waspada bagi kita yang sudah masuk waktu Jumatan masih melakukan transaksi jual beli. Ini ambil yang paling aman saja. Yang paling aman. Bagi seorang wanita monggo. Karena dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi bagi kita laki-laki, sudah azan Jumat dikumandangkan, sudah fokus ke masjid, saatnya berzikir, mengingat Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan, jika untuk sholat Jumat saja standarnya seperti ini, apalagi sholat wajib. Maksudnya kalau sudah azan, sudahlah kita sholat. Ingat Allah. Ya, ini sudah berjam-jam dari tadi ingat untung rugi, sekarang ingat Allah. Ya, makanya adab di pasar itu jangan mengorbankan salat karena aktivitas di pasar, jangan. Ya. Aktivitas kita selain salat Pak, itu selingan dalam kehidupan. Salat itulah yang tujuan hidup. Jangan dibalik Pak. Salat jadi selingan. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang yang sudah azan, lagi di antara aktivitas dia, ya entah dia rapat atau apa, sebentar ya, salat dulu bentar. Jangan Pak, salat jangan sebentar. Karena tujuan hidup kita salat, beribadah. Jangan dijadikan sebagai selingan. Ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ya, adab dalam bertransaksi, perhatikan. Dalam berinteraksi, Nabi mengajarkan kepada kita. Ya. Nabi itu ditanya tentang karakter beliau yang ada di dalam Taurat. Jadi ada karakter Nabi yang ada dalam Taurat, itu ditanya sama sahabat kepada Abdullah ibnu As. Apa karakter Nabi yang disebutkan dalam Taurat? Beliau tuh nggak suka teriak-teriak di pasar. Ya, maksudnya apa? Interaksinya tuh luar biasa, Pak. Adabnya ini luar biasa. Ya, dalam bertransaksi, dalam berkomunikasi, Nabi ini dia sudah jangan ditanya tentang interaksinya, Pak. Itu dahsyat. Ya. Setiap orang yang berinteraksi dengan Nabi itu merasa terhormat. Apa kata kita? Ngerasa diorangin. Ya. Siapapun Pak. Mau dia dari kampung. Ya. Ada seorang badui. Ya. Datang dari kampung pengen ketemu Nabi. Itu gemeteran Pak. Betapa dia kemudian mendengar kemuliaannya Nabi. Apa kata Nabi? Ibuku sama kayak ibumu. Seorang wanita Quraisy yang memakan daging yang dikeringkan. Jadi Nabi itu kalau berinteraksi dengan orang mencari frekuensi yang sama, titik yang sama, agar membuat lawan bicaranya ini nyaman. Tuh. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang kita nih kalau berbincang sama orang,
Frekuensi kita yang dinaikkan. Betul. Kadang kita suka menyombongkan diri kepada lawan bicara. Kita naikkan frekuensi dia agar dia tahu dia bicara sama siapa. Betul. Nabi, kalau bicara dengan orang Badui, beliau sesuaikan. Sehingga lawan bicaranya ini jadi apa? Nyaman, Pak. Ya. Antum bayangin, Pak. Misalnya di sini kan ada pilot-pilot kan. Ya. Kalau setiap hari ketemu yang diomongin penerbangan, kira-kira nyambung gak antum? Nyambung gak? Gak nyambung, Pak. Kira-kira kalau ada yang di sini yang ahli nuklir, dia ketemu ngobrol sama antum yang dibicarain tuh tentang nuklir, kira-kira nyambung gak, Pak? Kagak nyambung. Iya kan? Makanya interaksinya tuh dijaga. Nabi SAW, ya, itu orang yang kemudian luar biasa, Pak. Ya. Tawadunya luar biasa. Nah, ini adab dalam pasar tuh jaga tawadu kita. Kadang-kadang kita merasa ini kan cuma tukang jual cabai sudah. Ya, nggak usahlah sopan-sopan amat sama dia. Ya Allah, jangan, Pak. Siapapun itu hargain. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, Inna Allaha yubghidu kulla ja'zari, jawazin, sakhabin bil aswaq. Allah tuh nggak suka, benci orang yang sombong, tamak, suka teriak-teriak di pasar. Maka jaga interaksi. Jaga adab. Ya. Jangan sampai kita tuh bersengketa gara-gara interaksi yang tidak baik. Wa iyyakum haisyatil aswaq. Jangan kalian suka melakukan haisyat. Apa itu haisyat ya? Haisyat itu suka bertengkar, suka ribut, ya. Suka ya pokoknya suka berkonflik lah kira-kira begitu ya. Haisyat. Jangan. Ya. Sudahlah. Suka rebutan. Ya, mau beli, wah ini kan saya duluan. Sudahlah akhirnya ribut. Ya. Saya pernah ketemu ada orang ribut di pasar tuh gara-gara barang. Ya. Gara-gara barang. Ada yang pernah ribut di pasar gara-gara senggolan. Padahal adab dalam Islam itu diajarkan. Jaga interaksi kita. Makanya tuh dulu, masuk pasar tuh dilarang bawa senjata. Dilarang bawa senjata. Karena zaman dulu kan kadang orang masuk pasar tuh bawa tombak. Bawa hal-hal yang membahayakan. Ya sebenarnya mereka enggak ada niat. Karena memang ya itu kan mungkin untuk melindungi diri ketika mereka dalam musafir perjalanan. Tapi masuk pasar itu dilarang. Abu Musa al-Asy'ari mengutip sebuah wasiat dari Nabi, "Idza marra ahadukum fil masajidina aw fi suqina wa ma'ahu kullun falyumsik ala nisaliha." Kalau kalian masuk ke masjid, lewat ke pasar, bawa anak panah, maka jangan dipertunjukkan bagian tajamnya. Allah, adab ini. Ya. Kalian bawa anak panah, yang tajamnya jangan ditunjukkan, tapi dibalik. Biar orang tuh merasanya nyaman. Kalau kalian ke masjid kami dan pasar kami bawa tombak atau anak panah, maka bagian tajamnya jangan ditunjukkan. Ya, bayangkan ya. Misalnya anak datang sholat di Masjid Al-Ikhlas, ada jamaah satu dia sholat bawa golok. Anak nggak mau sholat samping dia. Bahaya ini. Ngapain bawa golok di masjid? Kira-kira begitu. Ada yang pernah bawa golok di sini sholat? Buat korban aja ya.
Harta kurban pun ya sudahlah, taruh di luar Pak. Ya kan? Ini antum ngikut kajian golok di depan, takut ustadznya nanti ya. Wah ini salah-salah nih. Bisa ditaruh goloknya ini ya. Nah, seperti itu juga masuk pasar. Antum masuk pasar bawa tombak. Minggir orang. Nah, ini bahaya ini ya. Jadi itu Nabi mengajarkan agar kita itu apa? Jangan sampai membahayakan orang lain. Jangan sampai membahayakan orang lain. Ya. Makanya kadang tuh di pasar ini dilarang kita tuh saling mengganggu satu dengan yang lain. Ya. Adab yang selanjutnya di pasar. Ya. Memang kita pahami ya. Pasar ini tempat ikhtilat, tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan kadang pasar tuh saking macetnya itu udah nggak bisa. Ya, pasar senggol. Ya, mau laki-laki perempuan senggolan sudah. Ya, pernah tuh saya lewat satu pasar saking ramenya Pak. Wah itu udah dempetannya sudah sangat luar biasa. Ya, maka usahakan di pasar itu jaga pandangan. Ya. Dan sampai bapak-bapaknya ke pasar ngapain? Cuci mata. Waduh, ini bahaya ini. Iya kan? Sementara adabnya jaga pandangan ya. Selanjutnya berarti kalau gitu perempuan adabnya jaga aurat. Ya. Bagi perempuan jaga aurat. Ya. Agar jangan sampai kemudian dia tabarruj. Ya, menampakkan kepada orang lain. Nah, saya kira tinggal berapa poin lagi kita selesaikan ya. Kita nggak apa-apa Pak. Selama yang warningnya nggak bawa golok sih aman. Nah, kalau sampai beliau bawa badik, ini yang bahaya ini. Itu saya langsung stop sudah. Ya. Kita menghindari yang namanya israf dan tabdzir. Ya. Hindari berlebih-lebihan ya. Nah, kemudian yang terakhir, kasih hak jalan bagi orang lain. Nah, ini penting ini. Ya. Ini yang paling sering dilanggar, Pak. Ya. Pedagang kadang makan jalan orang. Bagaimana mungkin sementara adabnya adalah ngasih jalan. Jangan sampai kita ngasih gangguan kepada orang lain. Ya. Makanya kata Ibnu Qudamah, ya, wa yajuzul, kita artikan saja ya, dan boleh mendapatkan atau menduduki tempat umum untuk kemudian jual beli selama tidak mengganggu orang lain. Selama tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu pengguna jalan. Kenapa? Karena penduduk di semua daerah sepanjang zaman mereka sepakat dengan praktek masyarakat ini ya, bahwa ada yang dagang pakai jalan selama tidak mengganggu, monggo. Ya. Nah, ini pokoknya catatannya selama tidak mengganggu orang. Udah. Tapi kalau mengganggu ya jangan. Ya. Ini kadang di pasar ada orang yang parkir semaunya. Nah ini tidak hanya di pasar Pak, kadang-kadang di mana-mana ada orang parkir tuh sengaja dia parkir orang nggak bisa lewat. Ya, saya pernah mau kajian ya, di satu tempat di sekitar sini ya. Itu orangnya parkir Pak, ngalangin jalan. Ya. Saya tunggulah. Tunggu sampai hampir 5 menit. Wah ini sudah 5 menit, sudah bolehlah saya
klakson sekali, tapi klaksonnya pelan, cuman pengen ngasih tahu, ya kan? Enggak yang tit, enggak, pelan aja Pak, ngasih kode, tit, udah 5 menit Pak, orangnya keluar, ya. Mohon maaf ya, dari identitasnya Muslim, ya. Pakai peci juga Pak. Dan tatapannya tuh marah sekali. Kok dia yang marah ya? Perasaan yang parkir beliau, tapi ya sudahlah. Saya melakukan tugas sebagai sesama Muslim, saya cari uzur. Mungkin beliau lagi sakit gigi. Sudah, selesai urusannya. Jadi nggak suuzon kepada beliau sudah. Ini cara terbaik. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Silahkan kita tanya jawab, monggo.